Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Andi Dwi Handoko. Kali ini kita akan membahas 3 rumus cepat menentukan ide pokok. Di video sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis paragraf untuk menentukan letak kalimat utama. Nah, itu sebagai dasar kita nanti untuk menentukan ide pokok. Sebelum membahas cara cepat untuk menentukan ide pokok, sebetulnya ide pokok itu apa sih? Jadi ide pokok adalah hal yang dibahas dalam suatu paragraf. Tentunya dalam suatu paragraf itu ada hal yang dibahas. Untuk ciri-cirinya, ide pokok itu 1. Bersifat umum, 2. Biasanya terdapat di kalimat utama. Jadi, anak-anak harus bisa menentukan kalimat utama terlebih dahulu agar dalam menentukan ide pokok itu lebih mudah. Nah, kita masuk ke 3 rumus cepat dalam menentukan ide pokok. Rumus yang pertama adalah mengurangi kata di kalimat utama atau menyingkat kalimat utama. Bisa Pak Andi beri contoh? Di sini ada paragraf, mengonsumsi jahe dapat membantu proses pengeluaran racun dalam tubuh. Jika dikonsumsi rutin, jahe juga dapat memperlancar peredaran darah. Tanaman ini juga banyak dikenal sebagai anti radang. Itulah beberapa manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Di sini ada kalimat utama, yaitu bagian akhir. Jenisnya berarti induktif. Itulah beberapa manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Ini yang dinamakan sebagai kalimat utama. Sedangkan ide pokoknya, kita bisa menyingkatnya atau menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan. Kira-kira apa yang akan dihilangkan? Ini dia. Jadi, tinggal manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Kata itulah beberapa kita hilangkan sehingga menjadi manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Sehingga didapat ide pokok, yaitu manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Itu cara yang pertama. Cukup mudah kan? Nah, sekarang apa benar ide pokok ini dibahas dalam paragraf itu? Coba kita buktikan. Manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Di kalimat pertama, untuk pengeluaran racun. Di kalimat kedua, memperlancar peredaran darah. Dan di kalimat ketiga, sebagai anti radang. Oh, jadi bisa dijawab. Paragraf itu menjawab ide pokok. Manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Manfaatnya apa? Dibahas di dalam paragraf seperti itu. Kemudian lanjut di rumus yang kedua, yaitu membalik kalimat utama. Di sini ada paragraf, kita baca. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan bisa berakibat buruk bagi kesuburan tanah. Unsur hara alami tanah bisa berkurang. Pupuk kimia juga bisa menyebabkan tanah tidak gembur atau lebih lengket. Pupuk kimia pun bisa membunuh mikroorganisme penyubur tanah. Jenis paragrafnya adalah deduktif. Jadi kalimat utamanya berada di awal. Nah, kita balik kalimat utamanya. Bagaimana? Akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Kemudian, apakah benar ini sebagai ide pokok? Mari kita buktikan. Akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Akibatnya apa? Yang pertama adalah unsur alami tanah bisa berkurang. Akibat kedua apa lagi? Tanah tidak gembur atau lebih lengket. Yang ketiga, akibatnya apa? Mikroorganisme penyubur tanah itu mati. Jadi benar apa yang ada di paragraf itu sudah ada dalam ide pokok. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu menyimpulkan kalimat utama. Contoh paragrafnya seperti ini. Gajah adalah hewan berkaki 4, badannya besar. Gajah memiliki telinga yang lebar. Hewan ini termasuk herbivora. Gajah juga memiliki belalai sebagai ciri khasnya. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Tapi ini tidak mewakili semua isi dalam paragraf tersebut. Terus bagaimana ini? Kita singkat saja. Gajah adalah hewan. Oh, tidak sesuai dengan isi paragraf. Kalau dibalik, hewan berkaki 4 adalah gajah, juga tidak mewakili isi paragraf. Maka kita harus menyimpulkan semua paragraf itu. Caranya adalah, apa yang dibahas paragraf ini? Jawabannya adalah, kira-kira bahas apa? Ya, semuanya itu membahas tentang ciri-ciri gajah, sehingga kita dapatkan ide pokok yaitu ciri-ciri gajah. Ciri-cirinya apa? Kita bisa jawab
berkaki 4, badannya besar, telinganya lebar, termasuk herbivora, kemudian memiliki belalai, sehingga ide pokok ini sudah benar. Seperti itu 3 cara atau 3 langkah atau 3 rumus untuk menentukan ide pokok dalam paragraf. Selanjutnya anak-anak bisa membuka buku tematik kelas 6 tema 1 subtema 1 di halaman 2. Di situ ada paragraf yang berlanjut di halaman 3. Nah, dari penjelasan Pak Andi tadi, silahkan digunakan untuk menentukan ide pokok masing-masing paragraf dalam bacaan ini. Kemudian, anak-anak bisa mengisi soal yang ada di halaman 4, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 5, itu diagramnya masih kosong. Silahkan diisi dengan ide pokok, dikerjakan di buku siswa. Kemudian, setelah selesai, kalian salin ke selembar kertas. Itulah penjelasan Pak Andi tentang 3 rumus menentukan ide pokok dan tugas tentang ide pokok. Terima kasih dan tetap semangat belajar.